kita mulai lagi perkuliahan selanjutnya. Yang pertemuan yang keberapa lagi? Ke-15 ya? Iya, Pak. Nah, yang ke-15. Pertemuan ke-15. Bentar ya. Sudah kelihatan? Screen sharing Bapak? Iya, Pak. Udah ya? Nah, kemudian kita Udah. akan membahas tentang manajemen produksi siaran radio. Kemarin kita sudah belajar tentang manajemen redaksi radio. Sekarang ada lagi manajemen produksi siaran radio. Jadi dalam manajemen redaksi radio itu ada salah satu manajer khususnya, yaitu manajer produksi, ya kan? Manajer produksi siaran. Nah, jadi kita fokuskan dan lebih kita pertajam kepada tentang produksi siarannya. Jadi seperti apa memanajemen ini kalau kita seandainya menjadi seorang manajer siaran radio gitu. Jadi radio dan program berita ini, contohnya nih. Jadi radio adalah serangkaian elektronik yang dipergunakan sebagai alat untuk media komunikasi modern yang sudah dikenal di masyarakat. Sedangkan program berita disebut juga dengan acara berita dan isu-isu aktual, news and current affair program. Secara internasional dikenal 3 kategori penyaji berita, yakni pembaca berita, newsreader, penyiar berita, newscaster, dan jangkar berita atau news anchor. Jadi secara internasional ya dikenal 3 itu ya menurut M. Romley ini. Jadi tahapan pelaksanaan produksi siaran radio itu, ini tahapannya ya. Mana tahu kita menjadi manajer siaran di sebuah radio nanti, nah, paling tidak ini menjadi bahan awal untuk kalian bisa bekerja. Pertama yaitu praproduksi. Jadi adalah kegiatan mulai dari pembahasan ide atau gagasan awal sampai dengan pelaksanaan program. Pada tahap praproduksi meliputi 3 bagian. Nah, jadi ini menurut Wibowo ini penemuan ide. Ya, bagiannya. Tahap ini dimulai ketika seorang produser menemukan ide atau gagasan dalam membuat riset dan menuliskan naskah atau meminta penulis naskah atau mengembangkan gagasan menjadi naskah sesuai riset. Perencanaan, tahap ini meliputi jangka waktu kerja atau time schedule-nya, penyempurnaan naskah, pemilihan penyiar, estimasi biaya, penyediaan biaya, waktu siaran, dan rencana lainnya yang merupakan bagian dari perencanaan yang perlu dibuat secara hati-hati dan teliti. Jadi dalam merencanakan siaran radio ini ya termasuk pemilihan penyiar ini sangat vital ini. Jadi siapa nanti kira-kira penyiarnya. Jadi bukan berarti program udah siap baru ditaruh penyiarnya, enggak seperti itu. Jadi sebelum baru dalam tahap perencanaan, ya yang akan untuk jadi penyiar itu sudah dibuat. Ini acara ini nanti yang jadi penyiarnya si A gitu. Nah, jadi dicocokkan dengan SDM penyiar itu. Kalau umpamanya kita punya konten siaran tentang akademisi, contohnya saja tentang dunia pendidikan atau akademisi, ya adalah penyiar yang betul-betul mengerti. Nah, kalau siarannya umpamanya menyangkut bahasa Inggris, ya carilah penyiar yang pandai bahasa Inggris. Jadi dari awal, dari perencanaan sudah dirancang. Jadi kemudian tahap persiapan, tahap ini meliputi pemberesan semua hal dalam perencanaan latihan penyiar dan setting suara, meneliti dan melengkapi semua peralatan diperlukan. Semua persiapan ini paling baik diselesaikan menurut jangka waktu kerja yang sudah
ditetapkan. Jadi persiapan, hanya dari persiapkan nih alat rekamannya, setting suara. Jadi semua peralatan sudah dipersiapkan. Kemudian untuk proses produksinya, merupakan proses produksi berdasarkan karakteristik radio guna meningkatkan mutu suatu produk acara radio, yaitu pesan dalam bentuk acara yang dipublikasikan melalui gelombang frekuensi yang dapat diterima pendengar. Jadi proses produksi ini ya menyangkut mutu, sangat menentukan sini mutu produknya. Ya harus berkualitas lah seperti itu. Suaranya harus bagus. Kalau ada musik ya musiknya jangan sampai kayak speaker pecah, itu nggak kan enak orang mendengar radio. Tapi kalau bunyinya bagus, pasti orang akan suka mendengarnya. Karena kalau umpamanya untuk berita ya di saat penyiarnya itu membacakan berita ya, atau yang pembaca berita itu di radio, seakan-akan orang memang mendengar itu ya terkagum-kagum dengan suaranya. Dengan suaranya kadang kecil, nanti orang malas dengarnya. Jadi dalam proses produksi atau program ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu live atau siaran langsung. Suatu program yang disiarkan secara langsung biasanya dimulai dan diakhiri sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi siaran langsung dapat diselenggarakan di dalam studio atau di luar studio, tergantung dari acara yang akan disiarkan secara langsung tersebut berada di mana. Jadi kalau di luar studio, itu biasanya membawa peralatan yang cukup lumayan banyak, terutama mic dan segala macam. Dan juga terkadang siaran langsung di luar studio itu, karena zaman sudah canggih, sang reporter saja melalui handphone bisa juga. Langsung dari luar studio ya melalui handphone saja. Nanti audionya dikonekkan ke audio yang ada di studio. Kemudian yang siaran langsung itu di radio itu sering juga diadakan, seperti pernah foto kita tengok, narasumber diundang, nanti ngobrol-ngobrol sama penyiar, umpamanya ya wawancara-wawancara langsung disiarkan secara live namanya, atau siaran langsung. Jadi kemudian ada dalam proses produksi juga ada taping atau rekaman. Jadi tadi sistem live, kemudian ada sistem rekaman. Jadi merupakan siaran yang proses produksinya dilakukan dahulu, baru kemudian pada hari berikutnya disiarkan. Rekaman merupakan cara lain yang digunakan oleh radio dalam menyiarkan sebuah program. Suatu program dilakukan secara rekaman atau melalui proses editing terlebih dahulu sebelum akhirnya disiarkan. Jadi di saat COVID ini, kan istilahnya di kantor-kantor work from home. Jadi penyiar radio juga bisa bekerja dari rumah. Nah, tentu seperti apa nanti Bapak tunjukkan. Seperti apa penyiar radio itu bekerja dari rumah. Jadi kan aneh tuh. Kok bisa pula studionya di sana dia bekerja dari rumah, kok bisa? Nah, itulah memang hal yang unik, bisa itu dilakukan dengan sebuah laptop dan sebuah handphone. Nah, tapi dengan sistem taping atau rekaman dulu. Direkam dulu suara penyiarnya, nanti baru disiarkan. Kemudian kalau pendengar kan seakan-akan, oh ini memang ada penyiarnya di studio nih. Padahal dia telah direkamnya dulu di rumahnya, melalui handphonenya, baru setelah itu disiarkan, diputar ulang di studio. Jadi dia tidak live, tapi dia dari rumah. Nah, tapi memang karena studionya nggak ada di rumah ya, otomatis melalui rekaman dulu. Kemudian pasca produksi adalah tahap akhir dalam proses produksi sebuah program acara. Dalam tahap ini proses produksi siaran langsung biasanya terdiri dari evaluasi lain dan halnya untuk proses produksi rekaman yang biasanya hanya terdiri dari evaluasi dan editing. Jadi kalau siaran langsung itu perlu evaluasi. Kalau yang tidak langsung atau rekaman, evaluasi dan editing. Jadi bisa diedit. Kalau yang tidak langsung itu ya bisa diedit. Oh ini kata-katanya kurang bagus, potong, suaranya edit, nanti tampilkan yang bagus saja. Istilahnya ini bisa diedit lah pokoknya, sama kayak film. Begitu juga dengan penyiaran yang
yang seperti ini. Kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan tentang produksi siaran radio ini? Kan banyak yang mau ditanya itu. Silakan ditanyakan. Tentang produksi siaran radio. Nah, umpamanya bagaimana kalau nyanyi-nyanyi Pak? Umpamanya kan itu bisa saja itu ditanya. Nah, kalau nyanyi-nyanyi lagu-lagu itu biasanya untuk MP3-nya sudah banyak tersedia dan di-searching pakai mesin pencari di internet. Jadi rata-rata mau lagu apa saja itu bisa kita cari di internet dalam bentuk MP3-nya. Jadi tak usah cemas, silakan di-upgrade. Dan biasanya setiap radio dia menyimpan file MP3-nya sangat banyak. Sangat banyak, mulai dari lagu-lagu zaman tahun berapa gitu sampai lagu terbaru. Biasanya mereka punya. Tapi dalam bentuk MP3 karena MP3 itu filenya cuma kecil dan bisa disimpan banyak di komputer studio. Kemudian juga terkadang kalau dulu itu sering berita-berita biasanya bergabung dengan RRI. Nah, kalau dulu diwajibkan radio-radio swasta itu apabila umpamanya ada berita jam 12 itu wajib bergabung tuh. Jadi memang monoton. Jadi apa kata siaran RRI itu itulah kata berita di semua radio semua daerah. Seragam seluruh Indonesia. Jadi informasi yang disampaikan dari pusat itu memang sampai ke daerah dalam bentuk yang sama. Pesan yang disampaikan dari Jakarta sampai ke Papua dan juga didengar oleh orang Aceh. Kalau sekarang tidak wajib lagi. Siaran berita RRI itu tidak wajib lagi radio-radio lain bergabung. Radio-radio lain sekarang sudah dibebaskan. Kalau memang ada ketentuannya mereka bisa membuat berita ya sesuai ketentuan ya. Mereka buat berita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Enggak ada? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak, kita masuk ke materi yang terakhir. Yang ini kan yang ke-15. Nah, dan kita akan masuk ke materi yang terakhir.